kayak yang punya masjid aja deh kan, padahal masjid itu rumah Allah. Ya kali cuma masalah infak aja masih nahan-nahan gitu. Emang menatap masa depan itu harus dengan masa lalu. Curhatnya ke Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya kok kaya banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Imam Muda. Kali ini temanya Islamic Ecosystem. Jadi kita sekarang banyak mendengar tentang halal ecosystem, kemudian Islamic Ecosystem, mulai dari ekonomi, kemudian infrastruktur dan sebagainya. Tapi sebenarnya bagaimana sih Islamic Ecosystem yang benar itu? Nah, pastinya Islamic Ecosystem yang benar adalah bersumber dari Rasulullah SAW ketika membangun kota Madinah. Hari ini kita punya tamu spesial. Beliau Ustadz dari masa depan, Haji Ilham Marta Syabana. Assalamualaikum Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mantap banget. Iya. Sehat Ji? Alhamdulillah. Gimana Sehat, nih? Apa kabar nih? Sehat? Alhamdulillah, syukron. Ya kita selalu gini-gini aja, masalah siro, masalah mengajar, keseharian begitu aja. Oh. Semangat dong. Iya. Nanti kan semangatnya ini mulai lama-lama tak gitu, boleh lah. Nyimpen energi dulu ini. Jadi beliau ini adalah salah satu pakar sirah nabawiyah dan juga pakar peradaban Islam. Iya nggak sih? Jadi beliau itu membahas masa lalu untuk masa depan. Jadi Ustadz masa depan. Ya. Gitu Ji ya? Boleh aja. Jadi emang menatap masa depan itu harus dengan masa lalu. Gitu ya? Gitu, iya. Orang nggak bisa menatap masa depan kalau dia nggak menengok masa lalu. Tapi kan katanya nggak boleh kita berlama-lama di masa lalu. Ya, tapi kan bercerminnya kita mau kemana tuh pasti harus ada menengok masa lalunya. Ya memang bukan meratapi masa lalu, enggak. Tapi maksudnya ini jadi pedoman, masa lalu itu jadi pedoman, sejarah tuh jadi pedoman. Bahkan misalnya kalau misalnya suatu bangsa tuh dia kan pengen tahu misalnya arah Indonesia Jaya 100 tahun 2045 kan harus menengok bagaimana tuh sejarah bangsa Indonesia ini. Oke. Misalnya itu. Nah begitu juga dalam konteks keislaman, misalnya peradaban Islam, ya kita ya jelas kok peradaban Islam mau kemana dengan situasi geopolitik global yang sekarang masih ya carut marut lah bisa dibilang tuh. Itu kita harus ngelihat tuh sejarah Rasulullah SAW mau kemana. Karena kalau misalnya dia terputus dari sejarahnya, Ji. Dia terputus dari sejarahnya, ya udah dia nggak akan, identitas keislamannya itu akan hilang. Orang kan tahu punya identitas karena punya masa lalu, gitu. Oke. Iya. Okay. Misalnya Haji Urwah, ya misalnya itunya adalah qori, seorang qori. Itu kan kita harus lihat berarti waktu pas proses antum menjadi qori itu seperti apa. Oh. Misalnya kan antum nggak mungkin kayak orang kenal sama antum sebagai personal nih, pengen kenal nih sama Haji Urwah nih, Urwatul Wuthqa bagaimana. Wah pas lagi ngelihat itu cuma tahu antum sekarang. Okay. Wah ini bakal jadi qori besar, harus tahu dia masa lalunya. Oke. Gitu. Jadi rekam jejaknya harus itu. Nggak bisa dilepaskan seseorang atau komunitas atau individu bahkan negara itu dari rekam jejaknya. Iya. Karena itu kita hari ini membahas rekam jejak Rasulullah SAW dalam membangun ekosistem Islami yang bermanfaat untuk negara dan dunia. Masya Allah. Luar biasa sistem nih. Jadi kita mau ngapain nih Ustaz? Nah, bicara Islamic Ecosystem ya kita mau bahas ada beberapa hal lah. Terutama yang gua penasaran itu tentang bagaimana zakat, wakaf, sedekah, infak itu menjadi backbone atau menjadi landasan ekonomi ketika Rasulullah SAW itu menata keekonomian di Madinah pada awalnya. Yang gue tahu kayak gitu. Tapi kalau benar atau enggaknya kita tanyakan kepada Haji Ilham. Gimana sih Ji dulu Rasulullah SAW ketika hijrah kemudian ke Madinah? Yang gue tahu nggak bawa apa-apa. Bahkan para sahabat kayak Abdurrahman bin Auf bawa badan aja, sama pakaian menempel. Kok bisa gitu loh. Sedangkan kita hari ini kayaknya harus punya berbagai macam aksesoris untuk kita bergerak. Nah itu gimana sih? Ya jadi sebelum itu semua kita harus memahami tentang ketika gambaran demografis di Madinah atau Yasrib
baru pas hijrah Rasulullah SAW itu kan dengan diperintahkannya hijrah berarti konsekuensinya ratusan orang muhajirin, ratusan orang Mekah itu pada ke itu Ji, pada ke Madinah atau yang saat itu masih Yasrib namanya. Ratusan, memang tidak sampai 1000 tapi ratusan orang. Tapi kita lihat dulu, jadi suku Aus dan Khazraj yang menerima Islam ya setahun sebelumnya itu didakwahin oleh Mus'ab bin Umair sang mukri Madinah, kepercayaan Rasulullah SAW itu dia mendakwahkan Islam, mengajarkan Al-Quran di situ. Itu suku Aus dan Khazraj saja mereka tidak benar-benar menguasai pasar Madinah. Secara politiknya tapi jadi, secara pasar, secara ekonominya enggak. Jadi pasar dikuasai oleh Yahudi ya? Yahudi berarti sama Yahudi waktu itu ya. Khususnya Bani Koinuko yang paling kuat, Bani Koinuko. Banyak fulus dia. Banyak fulus. Kayak kita lihat sekarang ya memang orang-orang Yahudi itu sebagai pengusaha berhasil. Ya sebagai itu berhasil gitu. Emang dia surganya ya dunia lah gitu. Surganya dunia. Nah itu berarti kan di sini konsekuensinya ada permasalahan. Udah mah mereka nggak menguasai secara kekuatan ekonominya suku Aus dan Khazraj, sedangkan harus menampung orang-orang muhajirin. Berapa orang sih? Orang-orang rantauan gitu bahasa kita sekarang rantauan. Refugee gitu ya. Iya, harus harus merantau. Kan berapa sih waktu itu yang kaum muhajirin berangkat ke Madinah? Nggak tahu spesifik tapi ratusan lah. Levelnya ratusan, bukan puluhan tapi juga nggak sampai ribuan gitu. Itu mereka ke Madinah itu emang siapa yang nanggung makanannya? Siapa kebutuhan dasar? Jangan kita ngomong bangun bisnis, bangun pasar dulu. Ini nanggung makannya siapa nih gitu. Dapurnya ngebul bagaimana nih bahasa itu gitu. Belum ada ini. Dapur apa sekarang? Ya itu. Dapur apa sih sekarang? Dapur itu loh yang makan gratis apa? Ya biasa. Dapur itu makan siang gratis. Makan siang gratis. Oh iya, itu kan ada kan sekarang. Iya. Belum ada tuh dulu di sana. Belum ada. Itu yang nanggung siapa? Yang nanggungnya itu berarti. Nah disinilah kan makanya pidato kenegaraan pertama itu Rasulullah SAW ketika lagi berkhutbah kepada khalayak, ada muhajirin, ada ansor di situ ada suku Aus dan Khazraj. Maka hadis riwayat Ahmad, ya ayuhan nas afsus salam, wahai manusia tebarkanlah salam. Silaturahim. Iya, itu. Jadi salam dulu, karena memang kenapa salam itu adalah say hello-nya ala orang Islam. Say hello-nya. Jadi bukan woi gitu enggak gitu. Jadi kita assalamualaikum gitu. Jadi bukan woi aja gitu itu. Udah mah woi enggak kenal ininya lagi, enggak kenal namanya lagi. Itu digelorakan tuh dan memang menjadi perintah pertamanya Rasulullah SAW di Madinah. Nah, udah gitu berarti ya ayuhannas afsus salam, tebarkanlah salam sebagai pembuka ta'aruf atau saling kenal antara sama manusia. Nah itu jangan lupa juga mereka ini suku Aus dan Khazraj nggak kenal secara personalnya sama orang-orang muhajirin. Ya ada yang terkenal mungkin misalnya kalau tokoh masyarakat dia kayak Umar bin Khattab mungkin ada yang kenal gitu. Oh ini Umar yang preman itu kan gitu. Wah udah masuk Islam dia Abu Bakar. Tapi kan mayoritas nggak dikenal, nggak secara personal. Ya kita gini aja. Kalau pakai logika sekarang, orang sekarang kenal sama temannya. Emang kalau kelaparan mau berani nanggung? Ana sama antum kenal nih. Ada yang saling kelaparan, kita mau Ana tanggung. Kayak gitu. Tapi luar biasa aja. Makanya luar biasanya kan gitu. Ini nggak kenal lagi gitu. Nah berarti di sini adalah kunci pembukanya ya saling kenal dulu lah gitu ya. Dari afsus salam. Maka perintah pertama Rasulullah SAW secara mutlak, secara untuk kejamaahan adalah berarti tebarkan salam. Yang kedua watimu to'am, sebelum wasilul arham itu saling ngasih makan, saling memberi makan. Kayak kita tadi makan nasi padang segala macam. Nah, itu emang gituin sunnah. Ya gitu. Emang. Jadi memang harus itu. Kita bisa ini dari lebih sunnah nasi padang apa nasi sama terserah, boleh aja. Asalkan masih halalan toibah ya bagus lah. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya kita pelajarannya buat kita sekarang, biasanya orang yang suka traktir, suka ini, itu kedekatannya akan lebih daripada yang lain. Tetangga
yang cuma say hello doang, salam doang dengan dia yang suka pernah traktir bakso lah, mie ayam lah, ketoprak lah, terserah yang kecil-kecil, itu akan lebih teringat dengan ini. Ikatan hati itu ada. Ikatan hati itu ada. Jadi sebelum ke zakat bahkan ininya dulu nih, masa hatinya disatukan dulu. Oke. Percuma, makanya jadinya percuma misalnya kalau misalnya tiba-tiba zakat kita ini, dah kesatuan hati nggak ada, Nggak mungkin. nanti nggak gimana ngedistribusiinnya gimana. Ada juga itu, bener nggak nih harus zakat? Masa aneh zakat sama ente itu kan? Kalau nggak ada kesatuan hati itu, ini makanya jadi kesatuan hati dulu jadi yang ini. Makanya dari situ Kesatuan umat ya. dia kesatuan umat yang di situ elemen-elemennya adalah kesatuan hati. Kesatuan hati ya berarti dari afsus salam tadi, tebarkan salam, ya emang harus saling memberi makan. Dan terbukti orang-orang Ansor itu di awal-awal mereka hijrah, muhajirin pada hijrah ke Madinah, itu ya saling berlomba, memberi atap, maksudnya memberi tempat tinggal, memberi makanan, ya. Bahkan sampai ada Sa'ad bin Robi, kalau Sa'ad bin Robi masih ini, sampai ada sahabat yang ini menawarkan istrinya, bahkan saya punya 2 istri nih, poligami biasa waktu itu. Pas lagi ini kamu kan belum nikah ya, silakan mana dari istri saya yang menarik hatimu akan saya ceraikan untuk kamu nikahi. Sampai kayak gitu loh ini. Itu yang kalau kita ke logika sekarang itu luar biasa, itu udah kayak gitu. Itu dan nggak kenal lagi, itu kan nggak kenal, bukan teman lama, weh ini hijrah lo ke sini gitu. Karena yang ngomong Rasulullah. Iya, gitu. Jadi ada ininya jadinya, ada ikatan step-stepnya itu, ada ikatan hati. Nah, pas lagi seperti itu baru wasilul arham, salinglah bersilaturahim. Ketika udah saling kenal, udah saling memberi makanan, ini ngajak makan si itu ngajak makan si ini, udah saling terbentuk komunitas, saling terjadi komunikasi, baru pertahankan dengan silaturahim itu, saling kunjung ya, saling sapa segala macam. Disitulah jadi orang bakalan kesatuan hatinya terbentuk. Bahkan ini terjadi kronologisnya sebelum itu, sebelum mendirikan pasar. Ya kan pasar Madinah juga kan kalau di ininya di petanya itu dekat-dekat Masjid Nabawi juga. Tapi maksudnya itu tuh sebelumnya. Ya. Oke lah, Masjid Nabawi termasuk yang paling pertama di ini karena kan sekalian ngebangun rumah Rasulullah SAW, begitu. Nantinya jadi rumah Aisyah tuh. Ya, yang dapat hituan khusus adalah Aisyah binti Abu Bakar tuh yang benar-benar tinggal di ini. Yang sekarang kalau di Madinah itu yang sekarang ada makam Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Itulah rumahnya Rasulullah di situ. Iya, disitulah rumahnya. Karena kan hadisnya di mana seorang nabi wafat, di situ dia dimakamkan gitu. Jadi kalau di sini seorang nabi wafat, kudu dimakamkan di sini. Gitulah. Gitu. Iya. Jadi kayak gitu. Nah, udah jadi pas dari situlah kesatuan hati terbentuk, silaturahim terbentuk, baru kita ngomong masalah zakat. Nah, zakat di sini berarti kan ini zakat itu yang orang nggak boleh lupa tentang filosofi dasarnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Dasar. Jadi sebelum ada perintah tentang zakat dan sebagainya itu yang disatukan oleh Rasulullah SAW adalah yang pertama saling bertegur sapa, berkenalan satu sama lain dengan menebarkan salam. Yang kedua saling memberi makan. Yang ketiga silaturahim. Menyambung terus menerus sehingga hatinya tertaut, raganya juga tertaut, baru tuh diinstal sama Rasulullah syariat-syariat gitu ya. Nah, bicara tentang zakat ya, tadi antum udah singgung. Zakat adalah pada dasarnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan pokok berarti gitu ya. Makanya dulu tuh pakai gandum dan sebagainya ternak kambing. Zakat malnya pakai ukurannya emas kan? Iya, ukurannya emas. Dinar dirham kan emang waktu itu seperti itu. Nah, berarti yang diinikan adalah kalau untuk zakat ditekankan adalah kebutuhan dasar kepada para sahabat, terutama muhajirin, karena secara logikanya adalah yang paling miskin ya mereka, karena kan mereka rantauan. Tadi cuma bawa badan mereka, belum punya full sendiri. Bahkan Abdurrahman bin Auf benar orang kaya di Mekahnya, tapi kan meninggalkan hartanya, dan hartanya kan dirampas sama Quraisy. Jadi ya hartanya udah hilang, dirampas. Ya udah dia ke Madinah itu dengan sebagai bukan siapa-siapa,
Makanya pas ketemu dengan yang dipersaudarakan oleh Abdurrahman bin Auf yaitu Sa'ad bin Robi, itu warga asli Madinah. Sa'ad bin Robi, wah itu luar biasa. Nggak kenal sama Abdurrahman bin Auf, langsung nawarin bisnisnya, ladangnya dia. Nih saya punya ladang luas, setengahnya buat kamu. Bahasa kita sekarang punya aset 500 miliar nih, 250 miliar bukan. Cuma. Tapi kan Sa'ad bin Robi udah tahu bahwasanya Abdurrahman bin Auf itu punya kapasitas untuk mengelola. Iya, punya kapasitas untuk mengelola. Jadi emang level yang mereka hijrah ini bukan sekedar punya bakat ya, nekat lah untuk merantau, nekat untuk hijrah. Tidak, mereka ini emang manusia-manusia luar biasa gitu. Makanya emang kualitas SDM, sumber daya manusia itu ya emang kembali lagi itu emang paling radikal lah, paling mendasar banget itu dalam setiap kemajuan apapun itu. Menentukan. Orang akan percaya ketika misalnya ya udah ini mah pasti nggak bakal disisihin, udah mah dia amanat, nggak akan istilahnya, dan kalaupun berhasil nggak akan sombong, nggak akan ujub segala macem. Maka Sa'ad bin Robi ya dan sedekahnya kencang. Ya pasti sedekahnya kencang. Dan nggak bakal nahan-nahan ketika misalnya harus ada panggilan berjihad gitu, nggak bakalan. Orang kayak Abdurrahman bin Auf ya kan termasuk al-asyarah mubasyiruna bil jannah, 10 sahabat dijamin surga. Ya kali cuma masalah infak aja masih nahan-nahan gitu. Mereka mah udah selesai sama dunia, udah selesai dunia akhirat ya. Udah selesai dunia akhirat mereka. Nah itu kasih, silakan itu. Tapi kan gini, Abdurrahman bin Auf tuh nggak kalah luar biasa secara personalitinya. Pas lagi dikasih itu bukan begini kalau kita, oh mana boleh deh setengah, wah lumayan nih, puluhan miliar nih gitu. Enggak, tapi ternyata malah menolak, semoga Allah memberkahi hartamu, malah didoakan gitu. Cukup, saya nggak usah dikasih itu, cukup tunjukkan di mana pasar. Pasar terbesar di Madinah, di pasar Bani Qainuqa. Bayangkan jadi yang dilakukan Abdurrahman bin Auf sebagai orang bukan siapa-siapa, datang sebagai pemain baru dari nol sama sekali, melawan dalam tanda kutip mafia pasar di situnya kan yang dikuasai oleh orang Yahudi, dan dia bisa mengalahkan mereka gitu. Berarti kan skill dagang, skill bisnisnya lah gitu. Luar biasa. Jadi bisnis plan-nya tuh kasarnya zaman sekarang tuh ada bisnis plan dan sebagainya. Udah ada di sini semua. Udah ada di situ semua. Kalau kita kan presentasi lagi. Kalau kita kan banyak presentasi, banyak teori, gagal. Kalau beliau berhasil. Ya kan sampai perumpamaannya kalau personalnya Abdurrahman bin Auf itu kayak seakan-akan bisa diperumpamakan apa-apa jadi emas. Jadi apa yang disentuhnya menjadi emas, bertangan dingin. Apa-apa dia berhasil, apalagi berhasil gitu. Jadi seakan-akan, jadi lagi pas nanti udah di masa kejayaan Islam, Rasulullah SAW masih ada, itu sampai curhatnya ke Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya kok kaya banget ya. Saya kok kaya banget. Anda pengen curhat sama antum sih, pengen kayak gitu curhatnya maksudnya. Iya. Ji, Anda kok kaya banget. Anda kok kaya banget. Iya, kaya gimana? Iya. Anda bingung nih, Anda kaya banget. Iya. Pengen Ji, insya Allah Ji. Iya. Amin. Pengen aja dulu. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Dia apa? Kan berasa. Kalau kita kan berasa nggak baik. Ji, aneh kok lagi gak ada duit. Ya gitulah. Iya. Lagi butuh nih Ji. Kalau besok kan, Ji, Assalamualaikum. Ji, di tanah banyak banget Ji. Transfer lah boleh. Transferan. Waduh. Anda juga Ji, gitu. Enak kan gitu kan. Ya udah transfer ke Anda deh. Nah iya. Oke. Bicara tentang curhatnya begitu jadinya. Levelnya Abdurrahman bin Auf. Level Abdurrahman bin Auf luar biasa. Bilang sama Rasulullah. Iya, Rasulullah. Aduh. Anda sih kayak banget. Terus Rasulullah bilang apa? Ya apa namanya? Ya udah, kamu banyak infak, apa sebagiannya itu diwakafkan, kalau punya aset apapun itu diwakafkan itu. Masya Allah. Iya. Jadi dan apakah dengan begitu sedekah jor-joran, infak jor-joran, tiba-tiba asetnya nurun? Enggak, malah tambah kaya lagi. Aduh, barat kata gue kaya lagi, gagal jadi miskin jadi kaya lagi. Kebalik gitu. Bukan gagal jadi kaya, jadi gagal jadi miskin jadinya. Kayak gitu jadinya. Ada tuh orang begitu ya. Ya, bahasanya Oke, tadi gitu. kita bicara Islamic ecosystem, memang nggak bisa lepas dari Abdurrahman bin Auf ya. Iya. Karena memang dia salah satu tokoh sentral yang menghidupi banyak sahabat ya. Iya. Dengan hartanya. Belakangan. Kalau yang tapi yang awal-awal itu kalau banyak ini adalah Sa'ad bin Muaz, Sa'ad bin Ubadah. Dua nama Sa'ad pemimpin Ansor tuh, Sa'ad bin Muaz dan Sa'ad bin Ubadah. yang support. Ya, Sa'ad bin Ubadah bahkan sampai diriwayatkan itu ada riwayatnya nampannya beliau, piring besarnya beliau itu untuk kaum papa, untuk miskin papa yang orang fakir itu selalu miskin ada papa di maksudnya gimana? miskinnya miskin banget.
Oh. Orang itu pasti, dan minimal secara perutnya gitu diselamatkan tuh sama makanan dari beliau tuh Sa'ad bin Ubadah, karena kan beliau orang kaya. Jadi Ta'am itu tadi. ya, jadi di Masjid Nabawi itu paling enggak kalau kita ke masjid, dan ini maksudnya bisa koreksi buat masjid-masjid sekarang. Paling kita kalau kita ke masjid, orang terpenuhi kebutuhan untuk makan minumnya. Oh, Masya Allah. Iya. Kita buat kayak gitu ya. Iya, harusnya masjid-masjid tuh kayak gitu jadinya. Lapar nih, udah ke masjid. Gak punya duit, udah ke masjid gitu. Dia bisa dapat. Memang gak mewah, tapi kan ada keisi. Gak binasa juga kan orang keisi itunya. Tapi kan jadi bisa melanjutkan hidup. Iya, gitu. Tenaga dan lain-lain gitu. Ya? Dan di masjid nggak ada cerita ngusir-ngusiran. Silakan mau tinggal di masjid. Ya, yang nggak boleh itu harusnya, misalnya kalau DKM sekarang itu bukan jangan tidur di masjid harusnya. Jaga kebersihan di masjid, oke, kalau itu. Gitu. Ini kan enggak, wah sampai ini kayak yang punya masjid aja DKM, padahal masjid itu rumah Allah filosofinya. Maka DKM pun dia bukan yang pemiliknya. Jadi nggak ada istilahnya, meskipun dia yang infak paling banyak, nggak ada, itu rumah Allah. Siapa saja harus bisa akses di situ. Nah, Ji, menarik nih. Tadi kita bicara silaturahim, tebarkan salam, kemudian atimut ta'am, dan bagaimana Abdurrahman bin Auf itu memulai kegiatan bisnisnya di Madinah. Tapi yang gua tahu ya, dari penjelasan antum juga anyway, semua itu kan nggak jauh dari masjid ya. Masjid Nabawi. Sentralisasinya di masjid. Kemudian kalau kita sekarang ke Madinah, Masjid Nabawi, itu pasar-pasar itu kan nggak jauh dari situ, cuma berapa ratus meter. Iya. Bahkan sekarang pelebaran jalan katanya jadi makin dekat gitu. Jadi makin dekat atau bahkan kena gitu. Pasar tradisional apa mall bentuknya? Kan mall juga boleh-boleh aja. Jadi sekarang kalau maksudnya yang dulu adalah pasar-pasar itu makin dekat dengan masih jadi malah area masjid gitu. Oh, malah gitu ya. Kemudian tadi antum bilang juga Sa'ad bin Ubadah yang nampannya piring besarnya itu dikasih kepada orang-orang miskin yang memang tersedia selalu gitu. Itu semua dilakukan di area masjid juga. Iya, masjid. Apa-apa masjid. Apa-apa masjid. Makanya itu kan pemuda yang tertaut ke masjid tuh salah satu yang dapat naungannya Allah. Saya orang yang tertaut ke masjid. Jadi dikit-dikit dia ingat masjid. Wah, kapan nih udah zuhur? Kapan nih sholat asar? Udah asar. Wah, kapan nih sholat maghrib? Kayak gitu. Itu kan idaman banget ya, idaman. Maksudnya tuh itu keinginan kita. Iya. Untuk sekarang bagaimana Islamic ecosystem, halal ekosistem yang menarik, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah umat itu di masjid. Bagaimana kita memulainya sekarang? Apa dulu yang harus kita lakukan? Menurut antum, dengan keadaan hari ini ya, beda dengan keadaan Nabi, ada nabinya. Berarti antum nanya konteks sekarang gitu ya? Konteks sekarang. Perubahan manajemen masjidnya, DKM-nya. Jadi yang dikoreksi tuh DKM-nya. Perubahan manajemen masjid. Iya, manajemen masjidnya. Oke. Jadi ya bahasa ininya kalau pengen pakai bahasa formal harus dilesin lagi tuh, diberi pelatihan lagi orang-orang DKM masjidnya. Empowering ya. Iya, jadi pelatihan lagi gitu. Dengan bagaimana Rasulullah SAW mengelola masjid. Gitu. Ya benar ya udah kan masjid waktu itu tersentral di Masjid Nabawi. Nggak usah berkaca dengan Masjid Kuba. Apalagi Masjidil Haram waktu itu kan sampai itu masih dikuasai sama kafir Quraisy. Jadi tinggal ada role modelnya namanya Masjid Nabawi. Kita bisa ini. Jangan kemudian Masjid Nabawi sekarang. Kemudian Baitul Malnya di mana dulu? Kalau kita bicara tentang perbankan kan ya. Iya. Itu kan sekarang kan tempat nyimpen harta gitu. Itu posisi Baitul Mal itu di mana sih? Itu sebenarnya nggak ada tempat khusus kecuali udah masa Khulafaur Rasyidin. Oh gitu. Ya sebenarnya cukup gudang-gudang aja sederhana. Tapi kan gini, dari gudang itu kita ngelihat mungkin di bawahnya itu tikar atau tanah bahkan. Tapi lihat distribusinya bagaimana, luar biasa. Tapi lihat bagaimana pendistribusiannya secara bukan ininya mewah, tapi nggak mencakup orang miskin. Orang miskin lapar-lapar juga tuh, ini ngapain aja nih ininya kan gitu. Sedangkan zakat yang tadi yang kita simpulkan adalah harus ya dari
untuk kebutuhan-kebutuhan pokok itu harus cepat terdistribusikan gitu. Dan kan zakat, awas jangan salah, jangan mikir zakat itu zakat fitrah saja gitu. Kadang-kadang gara-gara yang paling digetolkan zakat fitrah ingetnya awas kan ada zakat mal gitu. Itu jadi dengan dia punya start, dia kan nisabnya itu kan zakat kan dihitungnya setahun gitu. Iya, Itu kan, tapi kan orang muslimnya banyak. Orang yang berharta sebenarnya banyak. Kalau itu dikelola, paling tidak kebutuhan-kebutuhan dasar. Haulnya setahun kali. Iya. Dan haulnya. Ya, jadi dia seenggaknya dia punya harta nisab zakatnya itu dengan misalnya kalau emas kan kalau itu 85 gram. Kita punya 85 gram yang istilahnya udah setahun lewat gitu. Pertanyaan Ana, mumpung lagi bicara emas. Kalau kita punya emas 100 gram, berarti kita harus zakat. Iya, karena kan 85 gram. Sebanyak 2,5 gram nilainya dikonversi menjadi uang. Iya kan? Kenapa tuh? Ini pertanyaan yang banyak juga. Nah, biar Ustadz yang menjelaskan. Anda bukan ahli fikih nih. Kalau kita punya tahun ini, misalnya Anda punya 100 gram. Setahun itu. Udah setahun. Iya, setahun. Gitu kan. Anda zakatin tuh 2,5%. Bukan sehari sebelum setahun antum ituin lagi, putar lagi. Nggak kena tuh. Iya, itu bisa. Akal-akalan ini. Bisa kayak gitu. Ini nggak bisa. Tapi sah Ji, boleh kayak gitu. Ya boleh. Tapi kan nggak bagus lah. Malaikat, harusnya zakat nih. Waduh, pinter banget. Nah, Baitul Mal itu pendistribusiannya dengan baik oleh pengelolanya. Iya. Jadi zaman Rasulullah udah ada Baitul Mal atau belum? Sudah ada. Tapi ya jadi jangan dianggap Baitul Mal itu ya harus berbentuk gudang atau berbentuk bank gitu, enggak. Tapi mengelola dana umat. Mengelolanya itu seperti apa? Kan yang salah satunya yang ngejaga Baitul Mal itu Abu Hurairah. Abu Hurairah lagi pas ada cerita lucunya, Abu Hurairah pas lagi ngejaga diganggu setan beneran ini. Bukan orang dikatain setan, bukan. Menyerupai. Iya, dia menyerupai itu ketakutan Abu Hurairah. Menyerupai manusia. Iya, menyerupai manusia, takutan itu. Taunya pasti itu ya baca itu ayat kursi segala macem, ya bisa lah, nggak ini lagi, nggak diganggu gitu. Nanti dia akan datang lagi loh. Bener ya suruh ada lagi. Begitu lagi. Baru mengadunya itu, dan Rasulullah baru ngasih tahu sengaja udah 3 kali diganggu, 3 hari berturut-turut, malam-malam diganggu. Jadi kayaknya memang memberikan hikmah juga buat umat itu. Kan pasti cerita tentang ini tersebar, tapi pas di hari pertama Rasulullah nggak ngasih tahu dulu. Ketahuilah bahwasannya dia akan ketahuilah dia nanti datang lagi. Datang lagi Rasul. Tapi kemungkinan berarti yang di dalam benaknya Abu Hurairah di masa itu masih nggak yakin itu tuh apa gitu. Binatang atau apa gitu. Jadi masih belum ini. Atau manusia jahat atau bagaimana. Soalnya kita kan nggak dikasih tahu bentuknya gimana. Tapi dia akan datang lagi. Ternyata jin dia mengganggu untuk mau ngapain dia tuh. Dan itu justru malah nggak ada hubungannya sama zakat, tentang ayat kursi untuk perlindungan. Justru malah. Tapi penjaga Baitul Malnya di gudang tersebut kebetulan tugasnya Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah itu dalam masalah jihad di antara sahabat itu termasuk yang ya bahasa kasarnya nggak punya prestasi jihad gitu. Bahkan ada sebagian ahli tarikh ada yang sampai hati menggambarkan Abu Hurairah tuh rada pengecut orangnya. Karena beliau itu tipenya ahlul ilmi, tukang ngaji gitu lah. Dia ini suruh jihad. Suka ngaji. Ya makanya wajar takut juga sama dia jihadnya itu lewat ilmu. Iya, jihadnya itu lewat ilmu. Ada yang sampai itu ahli tarikh ya, bukan ahli tarikh yang gitu. Iya, gitu. Nah, itu sampai ada yang sampai menarasikan seperti itu. Nah, ternyata tapi ilmunya kan tahu ilmu gitunya. Dia kan emang orang tuh sahabat-sahabat Rasulullah SAW masing-masing punya spesifikasi. Punya spesifikasinya, punya ini. Khabbab bin Arad ketika lagi mengajar Fatimah binti Khattab tuh yang akhirnya masuk Islam, itu kan ngajarin Said bin Zaid dan Fatimah binti Khattab suami istri itu ngajarin Quran. Kan lagi Umar datang yang jadi asbab Umar masuk Islam tuh, itu kan ngumpet di kamar Khabbab. Emang bahasa kita ada dicela gitu, wah Khabbab kamu penakut, nggak beriman kamu sama Allah, nggak ada bahasa gitu. Ya Umar yang datang. Wajar gitu. Jadi masing-masing sahabat nggak dituntut untuk seberani Umar, nggak dituntut untuk sehebat selihai Ali bin Abi Thalib. Masing-masing pada punya itu. Nah itu di kita justru harusnya punya referensi dari para sahabat. Mereka ini manusia dengan segala macam dinamikanya. Jadi nggak usah harus itu. Kan kadang-kadang ada sebagian teman-teman saklek gitu ya. Aktivis muslim saklek. Harus kayak gini semua, kayak gitu semua. Wah,
Siapa kita nggak itu? Ya, yang itu. harus tahu para sahabat itu juga manusia. Iya. Tapi karena memang mereka di dekat Rasulullah SAW, Iya. ya kan? Jadi memang girohnya beda kata Nabi. Tapi kan Nabi menghibur kita. Iya. Ada nanti saudaraku nggak pernah melihatku tapi Iya. mengimani. Mudah-mudahan kita. Amin ya rabbal alamin. Tuh. Ya tapi jadi udah ada gitu masalah yang kembali ke zakat itu udah ada gudangnya itu. Cuma intinya mah bukan masalah fasilitas ya tempatnya seperti apa, tetapi pendistribusiannya bagaimana tuh harus tepat sasaran gitu. Oleh karena itu berarti sesama umat Islam paling tidak kita di komunitas kita harus benar-benar kenal itu. Jangan nggak peduli dengan ekonomi saudaranya. Oh ini si ini lagi susah, kasih tahu. Si ini lagi kesusahan gitu. Ini kan enggak seakan-akan apa namanya malah ngomong wah masalah duit masalah sensitif nih. Jangan begitu. Justru dengan ini kita bagaimana? Gitu. Justru malah memang mengenal saudara dan tahu bagaimana kondisi keadaan ekonomi, keluarga gitu. Dan lain-lain. Kayak gitu. Itulah yang Jamaatul Muslimin harusnya begitu. Bagaimana orang-orang muslimin ini bisa satu padu gitu ya. Iya, satu padu. Oh, ini lagi bisa kesusahan menguatkan satu sama lain. Iya. Kan yang kayak gitu juga bukan aib kok. Itu kan nggak dosa, bagaimana namanya ekonomi gitu. Enggak dong. Kan dunia ini kalau kita tahu sunnatullahnya kan berputar. Hari ini bisa kita yang menolong, besok kita yang ditolong. Iya nggak sih? Nggak mungkin kita menolong terus, nggak mungkin. Iya. Ada besok-besok kita minta tolong. Itu meskipun dalam hal lain kadang-kadang bukan masalah uang minta tolong ya. Iya, tapi tetap aja itu bagian daripada rezeki yang memang Allah sudah atur dengan berbagai sunnatullahnya, dan itu nggak mungkin ada orang yang memang terus bisa menjadi penolong terus. Iya. One day dia akan ditolong dengan apapun, bisa dengan harta, bisa dengan keadaan dan sebagainya. Di Tobaqat Al-Kubro misalnya, Abu Bakar As-Siddiq itu ketika Rasulullah wafat kan beliau jadi khalifah. Itu kalau masalah kambing itu harus kalau zakat kambing 40 ekor kena tuh. Kalau orang udah punya 40 ekor ke atas tuh. Kita bayangkan aja kalau misalnya itu masalah kambing aja tuh. Ya, yang punya kambing banyak, padahal Abu Bakar As-Siddiq itu kalau secara tingkat ekonomi kelas menengah kalau sahabat itu. Menengah atas lah. Jadi kalau ada skala 0 sampai 100, 60 lah itu sahabat Abu Bakar. Kalau Ali kan itu ya itu lemah tuh 30 gitu lah Ali terkenal. Kalau Utsman ya levelnya 90 kan gitu. Ali kan babul ilmi. Ya, itu kayak mungkin itunya jatuh kayak Abu Hurairah gitu lah. Iya. Jadi nah, itu orang yang level kayak Abu Bakar aja udah kena bab zakat kambing domba, udah itu. Jadi berarti kan yang lebih kaya daripada beliau juga banyak. Paling tidak itu masalah perdagingan daging kambing, konsumsi daging tuh nggak kekurangan gitu, nggak kekurangan. Apalagi kan sudah dilatih pas tadi tuh yang tadi wat'imu to'am, wasilul arham. Itu di masa itu pada prakteknya emang ada hadis barang siapa yang punya 2 makanan boleh mengajak 2 porsi makanan boleh mengajak orang ketiga, 3 itu mengajak orang keempat. Berarti mentraktir itu sunnah ya? Serius sunnah. Serius, Masya Allah. Yang nggak sunnah itu minta ditraktir. Minta ditraktir. Betul. Minta ini nggak boleh nih lagi jalan-jalan itu oleh-olehnya ya meskipun bercanda. Nggak boleh ya? Nggak boleh minta oleh-oleh. Tapi kalau dibeli yang serius yang bisa lo bilangnya. Yang serius bilangnya. Iya gitu. Tapi kalau misalnya ini dia kesadaran sendiri, wah itu luar biasa. Kan nyenengin orang, menyenangkan itu orang hadiah. Itu. Tahadu. Iya kan? Iya, Pak. Kasih hadiah agar saling mencintai. Pokoknya secara umum bab menyenangkan orang Islam, menyenangkan Muslim itu kan ya sunnah itu. Itu menyenangkan misalnya dengan muji orang lah, dengan itu. Dengan dengan bersenyum kepada saudaranya itu kan udah termasuk sedekah. Menyenangkan sama Muslim itu ya pahalanya besar gitu. Oke. Jadi maka apalagi kalau dia lagi susah kita tolongin kan. Oke. Jadi gue dapat beberapa poin ya terkait membangun Islamic ecosystem yang berkah, yang bermanfaat itu memang perlu waktu dan perlu kesadaran yang sangat dalam. Siapa yang harus sadar? Muslim sendiri. Kitanya nih, terutama generasi-generasi muda. Bagaimana kita yang paling bisa kita lakukan hari ini? Yang pertama adalah menebarkan salam, ya kan? Sesederhana, assalamualaikum, salam, atau bersilaturahim
dan mentraktir makan. Nah, traktir makan. Iya nggak sih? Masa kita traktir makan. Akhirnya tertaut hati, kemudian baru di situ kita bicara tentang bagaimana fungsi-fungsi ekonomi itu diaktifasi melalui orang-orang yang punya ahli Iya. di bidang ekonomi, yaitu seperti Abdurrahman bin Auf. Kemudian mengaktifasi fungsi masjid sebagai salah satu tempat untuk pendistribusian manfaat. Iya. Iya nggak sih? Iya. Jadi ya kan sering kan sekarang itu distribusinya itu bukan di masjid. Maksudnya dalam tanda petik ya. Masjid belum jadi sentralisasi hari ini. Iya. Ya kan? Bagaimana Masih tempat sholat aja. masih di tempat sholat aja Atau jadi TPA. atau jadi TPA dan belum Sore. dibuka untuk menyelesaikan masalah umat secara komprehensif. Iya. Masih ya udah sholat maghrib, ada sholat isya, kita masjid tempat sholat. Iya. Masjid belum jadi tempat. Lu kalau lagi Tempat kesusahan, Masjid tempat baru Iya. jadi tempat sujud ya. kalau lagi Sesuai dengan namanya. kesusahan, Iya. masjid. Lu ada perlu untuk kebutuhan pokok, masjid. Dan di masjid harusnya ya, menurut Ana itu harus ada memang lumbung-lumbung. Kalau harus ada tempat di mana di situ tersedia bahan-bahan pokok Iya. atau tempat orang berkonsultasi gitu kan. Jadi sekarang masjid masih jadi tempat ini aja, pengaduan kepada Allah langsung. Padahal kan harusnya bukan cuma itu, tersolusikan langsung nih. Wah, ya Allah minta makan, wah ada itu langsung. Apa makanannya? Di sebelah saya ternyata, baru lihat nengok ada makanannya. Habis itu lagi Seperti rendang gitu. lagi. Wah, luar biasa. Nah, Hari ini misalnya menunya rendang, hari ini yang bisa iya. apa aja. Oke. Bagaimana cara mengaktifkan? Bagaimana caranya kita bisa merealisasikan itu? Mudah-mudahan bisa ya. Bisa. Kan tadi karena kebutuhan dasar sudah terpenuhi, paling tidak dengan kita dari narasi kita sejak awal tadi, kan begini orang, dia ada keluarga lagi susah. Kita nggak ngomong bujangan dah, orang bujangan masih bebas lah, free man lah kalau orang bujangan lah. Tapi ini orang yang udah punya anak, punya istri nih, seenggaknya dia gini, kalau misalnya saya lagi benar-benar nggak punya uang, ada saudara saya yang memperhatikan saya, di benaknya ada yang ngomong gitu. Kalau ini kan enggak, individualis sekarang gitu sekarang. Kalau mau mati kelaparan gue bodo amat gitu. Orang Iya. sekarang ke masjid disuruh, ya udah lu kalau misalnya kesusahan lu ke masjid aja, doa di situ. Iya. Padahal Harusnya banyak yang ngomong sekali. itu, nyaranin ke situ, kasih juga itu buat dia nih. Nih, insya Allah rezeki dari Allah nih. Nih, saya kasih ini. Berapa sih goceng-goceng ke 10.000 kan? jadi dia fungsi bisa masjid sedekah ya, itu. fungsi masjid. Dapat satu porsi makanan. Jadi fungsi masjid itu lebih jadi solusi ya. Iya. Jadi Solusi banget itu. Jadi kalau ada orang itu, saya tinggal ke masjid. Ada saudara-saudara saya yang memperhatikan Kalau saya. dulu berarti Rasulullah standby di masjid ya untuk orang-orang. Karena kan emang rumahnya juga nempel sama masjid. Iya habis. Ya. Ya, Ya, mau nggak mau. Mau nggak Ininya mau. rumahnya Rasulullah di situ. Berarti sebenarnya Ada yang ngobrol kedengeran tuh ke rumah Rasulullah. berarti di sini misalnya gue kepikiran nih misalnya Iya, iya. kita meng-hire ustadz Nah. terbaik di bidang Kori. ekonomi Oh, Islam. Masya Allah. Jadi apa namanya? Ya memang strata sosial itu pasti ada. Ya, nggak Iya, mungkin. pasti Nggak mungkin ada. ada kaya kalau Sepanjang nggak ada masa miskin. itu, iya. Nggak ada miskin kalau nggak ada kaya kan Iya. gitu. Oke. Tapi bagaimana mengempowering itu sendiri? Jadi ketika orang datang ke masjid sebagai mustahik, beberapa saat kemudian atau beberapa bulan kemudian dia jadi gitu. dia menjadi muzaki. Muzakir. Ya nggak sih? Iya. Tapi nggak mungkin orang beralih dari mustahik menjadi muzaki tidak ada ilmu yang ilmu yang disampaikan oleh para ahli, ngerti nggak sih? Iya. Atau mengaktifasi dia untuk kegiatan ekonomi tertentu yang membuat akhirnya dia dalam beberapa tahun kemudian menjadi muzaki yang tadi kesana minta makanan, tahun depan udah ngasih makanan. Itu ajib tuh kayak gitu. Tahun depan gitu. Ya, makin banyak ya, udah bawa keluarganya. Parah. Itu yang ngomong-ngomong lembaga ekonomi keislaman, sekarang sebenarnya udah cukup banyak gitu di itu para asatid kita yang memang spesialis di bidang ekonomi Islam. Tapi ada satu yang belum, dan ini tugas paling susah, menyatukannya itu. Sama kayak menyatukan ormas, sama kayak menyatukan orang-orang gerakan, sama kayak menyatukan ya hati-hati kaum muslim ini kayaknya memang bener lagi tercerai-berai itu. Segitu Palestina misalnya. Kita misalnya ke Palestina dulu, tentang Palestina. Itu segitu ada yang dibantai,
di hadapan di Baitul Allah. Maqdis, Alhamdulillah. ini nggak tergerak umat Islam gitu. Ada Ya, ini paling kalau donasi iya. Yang saya maksud adalah politik militernya. Kalau dulu di zaman kejayaan Islam enggak bergerak di politik dan militer sama dengan bukan bantuan. Ya apa ngasih receh-receh begitu. Gitu. Jadi ini bukan alasan misalnya Indonesia sudah kok donasi sekian. Enggak. Yang pengertian bergerak kalau dalam Islam wajib militer sama politik gitu. Kalau ini rada kenceng dikit nggak apa-apa Ji kalau ini Palestina. Gitu. Bukan yang di sini bukan. Enggak memang Nggak apa-apa. enggak Islamic ecosystem tuh nanti kedepannya akan kekuatan militer, Iya, kekuatan harus. politik, Pasti akan. ekonomi itu Padahal tuh jadi satu Pasti akan gitu. satu mercusuar menurut gue ya. Iya. Karena memang tapi nggak bisa lepas Step dari awalnya tadi. step awal Iya tadi gitu loh, udah kekuatan jadi ekonomi, dapurnya politik. ngebul dulu, Iya kan? ininya itu dulu Ya, gitu. karena kan hari ini lu nggak bisa punya bargaining position yang kuat di dunia Iya. kalau Iya, lu betul. tidak punya kekuatan militer. Iya, Makanya iya. Presiden Prabowo kan kekuatan militer dulu. Iya, Sekarang militer kemudian sekarang dia Mumpung latar sekarang belakangnya beliau militer. ini apa namanya gerakan untuk ini kan kasih makan dan sebagainya. Ya Kasihan. itu ya mudah-mudahan itu bagian dari sunnah. Iya. Iya kayak gitu. Mudah-mudahan. Jadi emang yang harus di ini adalah step by step dulu. Makanya masalah zakat itu makanya benar jadi rukun Islam. Jadi rukun Islam ya karena itu kan menyangkut dengan diwajibkannya memenuhi kebutuhan dasar pokok dari orang-orang fakir, orang-orang miskin, ibnu sabil, ya kan, orang fisabilillah, orang yang berjihad tuh dapat jadinya. Apa orang yang berhutang, meskipun dia kaya tapi punya utang boleh kasih zakat itu. Waduh, punya duit Ada 1 nggak sih miliar. dulu sahabat Oh, yang punya utangnya 5 miliar. Punya duit 1 miliar, punya utangnya 5 miliar. oh itu lagi rame sekarang tuh. Gitu. Bener. Duitnya banyak tapi utangnya juga banyak. Lagi rame. Lagi rame. Tapi kan kalau utangnya bergerak gak apa-apa katanya. Gitu. Tadi gimana? Jadi ada ini sebagai pertanyaan terakhir kali ya untuk menutup segmen episode Zakat. episode tentang Zakat. ekonomi tentang Islamic ecosystem. Hmm. Dulu ada nggak sih sahabat yang hobinya bayarin utang orang? Sahabat yang hobinya dengan uangnya bayarin utang orang. Misalnya nih, Haji Ilham, utang lu berapa? Bayarin. Ada nggak? Jangan kan utang orang, menebus orang aja ada. Abu Bakar As-Siddiq lah. Abu Bakar As-Siddiq tuh sampai di pikirannya aja gimana caranya apa yang ada pada saya itu semuanya buat Islam gitu. Makanya kan lagi pas perang Tabuk tidak menyisakan harta satupun. Orang mah kasih sisain buat keluarga ini sama aku hanya menyisakan Allah dan Rasulnya. Bayangin tuh kita ke keluarga kita ngomong gitu, punya duit 1 triliun, 1 triliunnya semuanya diinfakkan untuk ini. Hanya tersisa Allah dan Rasulnya. Ya marah. Kalau sekarang udah kita diitin apa sama bapak kita, ditinggalin apa? Receh-receh doang gitu. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bukan hanya masalah utang. Orang tergadai ini lagi masalah ini budak dibebasin sama Abu Bakar As-Siddiq. Tapi masalah ngebayarin utang kalau level sahabat bukan sesuatu yang hebat-hebat banget. Karena hampir semuanya sahabat begitu. Kalau sekarang sih kalau lu bikin dianggap orang suci, orang kalau ada orang kayak gitu ada dianggap orang suci. Kalau dulu minta kayak gitu ke sini bisa, ke Utsman bisa, ke Abdurrahman bisa, kayak ini bisa. Asal yang punya harta pasti diituin. Orang tadinya punya utang, boleh nggak dilunasin? Misalnya ngeberanin diri, oh ya udah, gitu. Cuma kan pasti di yang orang berhutangnya pun ada rasa gini, nggak gentle banget sih itu. Kalau saya ngutang kok itu, ya saya berusaha melunasi lah gitu. Enggak mentang-mentang dia murah hati, saya ngomong gitu nanti juga dilunasin gitu. Enggak gitu. Jadi maksudnya yang memang hartanya itu untuk menyelesaikan permasalahan umat. Iya, yang antum tanyain itu sebenarnya nggak istimewa banget gitu. Jadi karena semua sahabat itu banyak yang kayak gitu. Terasa istimewa gara-gara sekarang. Gitu. Iya, terasa kalau kita itu seperti kayak gitu. Oke. Kayak aneh banget gitu kalau orang itu biasa. Oke. Alhamdulillah alamin. Kalau nggak di stop sih kita akan ngomong panjang kali lebar tentang Islamic ecosystem. Nanti kita akan bertemu di episode selanjutnya tentang Islamic ecosystem, bahas tentang sodako, zakat, bisa dieksplor, bisa dieksplor, infak, wakaf produktif Ji. Iya. Insya Allah ya. Sampai ketemu di Imam Muda Podcast Islamic Ecosystem.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.